Halo semuanya, selamat pagi. Kita akan menyambung kembali topik bahasan yang sudah kita mulai mengenai sambungan eksentris pada sambungan baut. Hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana metode untuk menganalisa sambungan eksentris pada sambungan las. Seperti sudah saya sampaikan, ada dua metode yang bisa digunakan, analisa elastik dan analisa plastik. Perbedaannya terletak pada asumsi apakah plat buhul yang digunakan itu kaku atau tidak, sehingga efeknya adalah perpindahan titik berat sambungan yang pada sambungan elastik dianggap tidak bergerak, tapi pada analisa plastik titik beratnya dianggap berpindah-pindah sampai ditemui satu titik keseimbangan. Untuk sambungan baut nanti kita akan mempelajari analisa plastik juga, tapi untuk sambungan las kita batasi hanya menggunakan analisa elastik karena analisa plastik cukup rumit untuk sambungan las. Bila waktunya memungkinkan akan saya sampaikan analisa plastik untuk sambungan las. Oke. Kita mulai bagaimana proses menganalisanya. Pada sambungan las, konsep analisa elastik masih relatif sama seperti yang sudah kita bahas pada sambungan baut. Jadi kalau ada sebuah sambungan las seperti terlihat di gambar ini yang diarsir, ini katakan adalah pelat yang dilaskan kepada sebuah kolom untuk keperluan berbagai hal. Kemudian lasan tersebut itu memiliki eksentrisitas tertentu yang dalam hal ini 10 inci terhadap beban yang bekerja. Dalam hal ini dia diberikan dalam beban layan, dead load sama live load. Nah, kemudian itu akan mengakibatkan momen. Jadi akan muncul momen, ya, seperti ini. Akan ada muncul momen akibat eksentrisitas tersebut yang besarnya adalah besar gaya yang bekerja dikalikan dengan eksentrisitasnya. Jadi setiap titik di lasan tersebut, ya, itu akan mengalami gaya geser sesuai posisinya masing-masing. Kalau ini titik beratnya sambungan las, maka bagian terujung di sini ini akan mengalami gaya kali lengannya. Demikian juga untuk bagian lasan yang lain dan seterusnya. Nah, selain momen, lasan tersebut juga akan mengalami gaya P, yang sekarang gaya P itu sudah kita pindahkan tepat bekerja pada titik berat dari sambungan las tersebut, dan ini akan dipikul secara merata oleh keseluruhan las yang ada di sambungan tersebut. Jadi ini efeknya. Ada dua efek, yaitu aksial seperti layaknya sambungan sederhana menggunakan las yang sudah kita pelajarin di struktur baja sebelumnya, ditambahkan dengan efek momen yang muncul akibat eksentrisitas. Nah, bagaimana proses menganalisanya? Yang berbeda antara sambungan las dengan sambungan baut adalah perhitungan titik beratnya. Karena sambungan las itu tidak sesimetris sambungan baut, di mana titik berat baut sangat mudah diidentifikasi tanpa harus melakukan perhitungan detail. Tapi untuk sambungan las itu dia tidak sesederhana sambungan baut. Misalkan ini sambungannya, ini sambungan lasnya berbentuk C. Ya. Nah, ini titik beratnya di mana? Ini kurang lebih dia ada di sini. Ya, kalau secara vertikal atau Y, memang kemungkinan ini adalah setengah dari tingginya. Ya, kalau ini tingginya, ini adalah 6 dan 6, ya kan? Tapi kalau ke arah X-nya, ini katakan X bar. Ini kalau kita ngitung dari
posisi ini Y bar misalnya. Nah, X bar ini berapa? Ini tidak serta-merta kita peroleh. Jadi harus perlu perhitungan titik berat kelompok kelas. Ya, dan kalian saya kira sudah paham dari mekanika bahan kalau ada areal tertentu kita bisa cari di mana titik beratnya dengan terlebih dahulu membagi areal tersebut kepada bentuk-bentuk sederhana yang sudah bisa kita carikan titik beratnya maupun momen inersianya. Ini katakan area pertama, ini kita dapat area kedua, ini area ketiga. X bar itu adalah nanti A1 kali X1 bar, tergantung nanti kita menghitungnya dari mana. A2 X2 bar plus A3 X3 bar dibagikan luas total A1 tambah A2 tambah A3. Ya, saya kira kalian sudah paham tentang itu. Jika masih mendapatkan kesulitan, bisa dilihat lagi pelajaran di mekanika bahannya mencari titik berat sebuah bagan, atau dalam hal ini adalah kelompok kelas. Dan itu tahapan yang pertamanya. Nanti tentunya untuk kemudahan saya akan menunjukkan sebuah tabel yang memperlihatkan titik berat sebuah kelompok kelas yang mungkin bentuk-bentuk yang sering digunakan untuk memudahkan. Dan satu lagi adalah momen inersia polar. Ini namanya IP ini, momen inersia polar. Itu maksudnya apa? Kalau selama ini kalian misalkan punya penampang persegi, ini kalian selama ini mencari kalau dia sumbunya misalkan yang ini Y, yang ini X, ini Y. Terus ini memutarin X berarti IX, ini IY, yang ini adalah IX. Itu momen inersia penampang. Kalau momen inersia polar itu adalah rotasi, momen rotasi inersia yang terjadi akibat rotasi. Itu yang sedikit berbeda dengan momen inersia yang selama ini kalian pelajari. Nah, ini kenapa kita perlu mencari nilai ini? Karena lasan itu menerus menjadi satu bagan. Berbeda dengan ketika baut itu bautnya itu di tempat-tempat tertentu saja. Ya, kalau baut dia di tempat-tempat tertentu saja, sementara kalau lasan itu menerus. Jadi dia ketika kita nanti membagi mencari gaya geser yang pada lasan yang terjauh, ketika kita di pelajaran baut itu X1, sigma X1 sampai Xn kuadrat ditambahkan dengan YI kuadrat, ini digantikan oleh momen inersia polar untuk sambungan las. Ya, ini menggantikan itu. Makanya itu kita lakukan perhitungan momen inersia polar. Momen inersia polar juga untuk beberapa jenis sambungan itu sudah ada tabelnya disusun dan tinggal kita menggunakan nilainya saja. Nah, tahapan selanjutnya sama dengan yang kita pelajarin di sambungan baut, yaitu kita menghitung momen yang bekerja akibat eksentrisitas antara lokasi bekerjanya beban dan titik berat sambungan yang sudah kita hitungkan di tahap pertama titik berat sambungan. Momen sama dengan P kali E. Lalu kemudian tahap ketiganya adalah menghitung gaya geser yang terjadi pada bagian las yang paling jauh dari titik berat sambungan. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sambungan baut, inilah yang sigma XI I sama dengan sampai N di kuadrat tambah sigma Y I kuadrat DI sama dengan 1 sampai N. Ya, itu. Nah, intinya tahap 3 tetap mencari berapa gaya geser pada sambungan las yang paling jauh dari titik berat
lasan. Kemudian tahapan ketiga mencari gaya geser yang diakibatkan oleh gaya aksial, yaitu P dibagikan dengan luasan keseluruhan lasan. Dan dalam hal ini ya, di sini perlu diingatkan pada proses perhitungan ini kita menganggap tebal las itu 1 mm. Jadi per milimeter tebal las. Jadi kita proses perhitungannya per 1 mm tebal las. Ya, sama seperti sebelumnya di struktur baja ketika kita menghitung kekuatan las adalah per 1 mm tebal las. Kemudian nanti dicarikan totalnya kalau ketebalannya sudah diketahui. Kemudian tahap selanjutnya adalah mencari resultan gaya geser yang bekerja pada lasan tersebut, yaitu menjumlahkan gaya-gaya di arah X. Karena ketepatan ini beban yang bekerja tidak ada di arah horizontal, maka Fx-nya hanya dari kontribusi momen, ya. Ini di arah Y-nya ada kontribusi momen dan juga kontribusi dari gaya P. Perhatikan arah gaya-gaya yang bekerja karena format yang kelima ini tidak selalu harus demikian, tergantung gaya yang bekerja pada sambungan kita. Lalu kalau kita berhenti sampai sini, kita sudah mengetahui berapa gaya yang bekerja pada lasan. Lalu kita nanti menghitung kekuatan lasannya per milimeter tebal. Nah, kekuatan sambungan las bisa kita gunakan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari di struktur baja sebelumnya. Dan terakhir, kita dengan membandingkan kekuatan dan beban yang bekerja pada sambungan las, itu kita bisa mengatakan sambungannya itu berapa tebal yang harus diberikan supaya lasan tersebut kuat. Jadi sedikit berbeda dengan di sambungan baut. Kalau sambungan baut karena jumlah bautnya sudah jelas, itu kita tinggal mengetahui apakah kuat atau tidak. Kalau di las adalah untuk mengetahui berapa ketebalan las yang diperlukan untuk memikul beban yang ada sehingga dia kuat. Kira-kira begitu. Sebelum kita ke contoh soal, di sini saya perlihatkan sebuah tabel yang menolong kita menghitung titik berat sebuah penampang, lasan, dan juga momen inersia polar. Contohnya ini jenis lasan yang satu garis saja, ketinggiannya D, lebarnya ini kan bukan tebalannya dianggap 1 ya, ketebalan kelompok las diasumsikan 1 mm, dan ini adalah penampang lasannya memanjang 1 garis, ini memanjang 2 garis, dan jarak antar las dengan las yang lain adalah B. Ini beberapa pola-pola yang ada di lasan. Ini berbentuk L, berbentuk C seperti penjelasan saya. Ada juga yang berbentuk kotak atau juga mengikuti WF-nya atau juga dia melingkar. Nah, yang di kolom yang pertama ini tidak semua diberikan. Ya, ini adalah kolom titik beratnya. Ya, titik beratnya seperti ini tidak diberikan karena gampang bisa dilihat di tengahnya. Tapi untuk misalkan bentuk L, itu X-bar-nya itu bila dihitung dari sisi yang tingginya, X-bar-nya adalah dihitung menggunakan persamaan ini, di mana B dan D-nya seperti diilustrasikan. Y-bar-nya juga demikian, ya bisa dicari untuk masing-masing pola. Dan kolom yang terakhir, ini adalah momen inersia polar yang kita juga butuhkan, IP untuk masing-masing lasan. Dalam hal ini contohnya IP di pangkat 3 adalah tinggi lasan ini di pangkat 3 bagi 12. Untuk bentuk yang C seperti tadi, momen inersia polarnya cukup panjang. Ini persamaannya ya. Ini persamaannya bagian atas dikurangin bagian bawah ini. Ya, B dan D itu bisa dilihat di sini. B adalah lebarnya dan D tingginya. Demikian juga untuk pola-pola yang lain bisa dilihat. Perhatikan dengan seksama. Rumusnya ada kadang-kadang yang cukup panjang untuk kelompok las yang cukup kompleks.
Ya, mudah-mudahan ini bisa mempercepat kita proses perhitungannya.